Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan membahas perkembangan ekonomi dalam perspektif Islam. Kita akan lihat bagaimana Islam memandang pertumbuhan ekonomi, keadilan, dan kesejahteraan manusia, bukan cuma angka di laporan atau keuntungan semata. Kalau kamu penasaran konsep ekonomi yang adil, seimbang, dan penuh keberkahan ini, untuk mengetahui semua ini, mari kita lihat video berikut. Pernah kepikiran nggak sih kenapa dunia ini makin canggih, tapi masalah kemiskinan nggak pernah benar-benar selesai? Negara kaya tambah kaya, sementara yang miskin masih gitu-gitu aja. Padahal manusia udah bikin ribuan teori ekonomi, dari kapitalis sampai liberal. Tapi hasilnya, nggak semua orang bisa hidup layak. Nah, ternyata Islam udah lama banget ngomongin soal ini. Bahkan konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam itu beda total dari cara pandang ekonomi modern. Kalau sistem sekarang fokus ke angka, keuntungan, PDB, pertumbuhan industri, Islam malah nanya hal yang lebih dalam. Manusianya tumbuh nggak? Adil nggak pembagiannya? Alamnya rusak nggak? Disinilah menariknya. Islam memandang ekonomi bukan cuma urusan uang, tapi juga ibadah. Setiap transaksi, kerja, atau usaha punya nilai spiritual kalau dilakukan dengan niat yang benar. Kayak dalam QS Hud ayat 61, Allah bilang, Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan memakmurkanmu di dalamnya. Artinya manusia dikasih tugas bukan buat mengeksploitasi bumi, tapi buat menjaganya sambil menyejahterakan sesama. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah kasih nasihat ke gubernurnya di Mesir. Perhatikan kesejahteraan rakyat, karena pajak cuma bisa dikumpulkan kalau rakyatnya makmur. Kebayang nggak? Konsep keadilan ekonomi udah ada sejak masa sahabat Nabi? Nah, sekarang coba bandingin sama sistem ekonomi modern. Banyak negara yang ekonominya tumbuh pesat, tapi rakyatnya stres. Kerja 12 jam, nggak punya waktu buat keluarga. Islam nggak menolak kemajuan, tapi ngasih arah. Islam pengen pertumbuhan yang bukan cuma besar, tapi juga berkah. Menurut penelitian Eza Oki Awalia Nasution dan tim dari UIN Sumatera Utara, pertumbuhan ekonomi Islam punya 8 karakter utama yang bikin konsep. Pertama, syumul, artinya menyeluruh. Islam nggak mau manusia cuma kaya harta tapi miskin moral. Kedua, tawazun, seimbang. Ekonomi Islam ngingetin kita untuk jadi adil, karena keadilan itu paling dekat dengan takwa. Artinya, jangan cuma fokus cari untung, tapi juga peduli pada pemerataan dan kelestarian alam. Ketiga, waqi'iyah, realistis. Aturan Islam itu nyatu dengan realitas manusia. Bukan teori muluk-muluk, Islam paham manusia bisa salah dan lemah. Jadi aturannya fleksibel dan manusiawi. Akan kedemat adalah keadilan. Dalam Islam, harta nggak boleh menumpuk di segelintir orang. Allah sudah mengingatkan dalam surah Al-Hasyr ayat 7, supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Keadilan adalah fondasi utama ekonomi yang kelima, mas'uliyah, tanggung jawab. Setiap individu punya kewajiban memastikan pertumbuhan ekonomi tidak merusak bumi atau menzalimi sesama. Bisnis boleh maju, tapi jangan sampai mengambil hak orang lain. Keenam, kifayah, cukup. Islam mengajarkan bahwa yang penting bukan seberapa banyak kamu punya, tapi seberapa cukup kamu merasa. Kalau semua orang ngejar rasa cukup, dunia nggak akan kekurangan. Skatiyah, bayatuha al-insan, berbuat pada manusia. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah kemanusiaan, bukan sekadar angka di laporan. Manusia harus jadi subjek, bukan korban pertumbuhan.